Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Jamilatun? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi pada sesi ini adalah sesi pendampingan individu kedua ya Ibu. Jadi fokus pendampingan kita ini adalah yang pertama, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari paket modul 1. Yang ketiga adalah rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan yang keempat, fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Bagaimana? Udah siap? Siap. Oke, baiklah. Oke, baiklah Bu ya. Jadi kita mulai saja di sini. Fokus pendampingan kita yang kedua yaitu di review hasil belajar. Nah, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang Ibu Jamilatun lakukan ini sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Jadi proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dari refleksi daripada modul 1 dari 1.4 sampai 1.1 sampai 1.4 yang sudah berjalan di sini adalah bagaimana saya merefleksikan pendidikan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentunya dengan melaksanakan di kelas itu adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian daripada untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini rutin kami laksanakan, terutama saya sebagai pembinanya dalam membina program tahfiz. Kemudian gotong royong ini biasanya kami laksanakan satu kali dalam 1 bulan, di mana yang kami lakukan adalah bersama-sama dengan seluruh murid-murid dan guru-guru di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian untuk mewujudkan inovasi maupun kreativitas siswa, kami kemarin sempat melaksanakan anak-anak kami ini mengikuti lomba Liga Santri. Kemudian proses yang sudah berjalan lainnya adalah saya terutama di dalam kelas itu adalah sudah bagaimana mewujudkan pembelajaran menjalin kedekatan dengan siswa untuk mengenali sosial emosionalnya. Oke, baiklah Ibu. Jadi menurut yang sudah berjalan tadi ya selama 1 bulan ini, menurut Ibu Jamilatun itu adalah Ibu sudah mewujudkan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid ya. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila, terutama tadi dimensi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian banyak sekali program-program yang sudah Ibu implementasikan di sekolah ya. Misalnya tahfiz ya, yang dimana Ibu sebagai pembinanya, di mana itu adalah sebagai implementasi dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga gotong royong, kemudian ada juga Liga Santri ya, luar biasa. Kemudian di dalam kelas juga Ibu sudah melakukan perubahan, misalnya dengan mewujudkan kedekatan dengan siswa ya, luar biasa Ibu. Kemudian apa saja capaian selama 1 bulan terakhir? Capaian 1 bulan terakhir ini yang kemarin yang terutama ini adalah hal pertama sebenarnya bagi saya ketika pembelajaran guru penggerak, implementasi dari pembelajaran guru penggerak ini adalah saya mengadakan melakukan semacam diskusi kepada seluruh teman-teman guru, rekan-rekan guru bersama-sama dengan kepala sekolah. Saya berbagi aksi dengan teman-teman guru, berbagi aksi tentang budaya sekolah. Di sana saya sebagai pembicaranya terutama untuk mengajak kepada seluruh rekan guru dan kepala sekolah supaya kita semua bagaimana mewujudkan budaya sekolah yang berpihak kepada murid. Capaian yang Ibu Jamilatun sudah capai selama 1 bulan ini adalah bahwa Ibu sudah melakukan penerapan pengimbasan ya di sekolah dengan melakukan diskusi atau menjadi pembicara ya dalam hal penyampaian tentang berbagi aksi nyata
tentang budaya positif di sekolah. Jadi di kegiatan itu Ibu sebagai pembicara dan mengajak teman-teman untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya pencapaiannya. Oke, baiklah Ibu, sekarang kita lanjut ke yang bagian yang kedua ya, tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, bagaimana dukungan kepala sekolah nih Ibu atau rekan sejawat di sekolah Ibu terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani? Dukungan kepala sekolah terutama berkaitan dengan seluruh kegiatan guru penggerak yang sudah saya jalani, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah salah satu dukungannya adalah memfasilitasi saya dalam melaksanakan program-program guru penggerak yang saya implementasikan ke dalam seluruh kegiatan di sekolah. Kemudian ketika begitu pula dengan rekan-rekan guru memberikan dukungan yang sangat besar dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang saya lakukan. Ketika pembelajaran di modul 1.1.3 mengenai visi sekolah, sudah tadi teman-teman rekan guru sudah berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Luar biasa ya. Jadi menurut Ibu Jamilatun, dukungan kepada kepala sekolah itu luar biasa dengan memfasilitasi apapun yang Ibu lakukan dalam program guru penggerak. Terutama tadi ketika rapat visi ya, teman-teman juga sangat berperan aktif ya. Rekan sejawat Ibu Jamilatun berperan aktif dalam ikut terlibat dalam diskusi visi di modul 1.3. Luar biasa. Kemudian apa bentuk dukungan yang mereka berikan, kepala sekolah maupun rekan sejawat? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk dukungannya itu adalah pertama yang saya butuhkan itu adalah dukungan moral, semangat, memberikan semangat, support. Kalau materi mungkin tidak bisa kita tapi yang paling penting untuk saya adalah dukungan moral, semangat untuk mendukung saya dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan program guru penggerak. Jadi yang seperti tadi Bu Jamilatun katakan bahwa bentuk dukungan daripada Bapak Kepala Sekolah yaitu dukungan moral ya, semangat maupun support ya kepada Ibu Jamilatun untuk terus mengikuti program guru penggerak dengan memfasilitasi. Kemudian begitu juga dengan teman-teman ya, juga memberikan dukungan moral, semangat dan juga support. Luar biasa ya. Kemudian yang ketiga nih Bu Jamilatun, apa tantangan yang Ibu Jamilatun hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Ibu? Kalau tantangan sebenarnya ini berkaitan dengan manajemen diri sama kesadaran diri Ibu. Tapi kalau kesadaran diri alhamdulillah karena saya menyadari betul bahwa saya mengikuti program penggerak ini adalah saya ingin rasa tergerak dan bergerak yang sudah saya miliki supaya saya bisa mengimplementasikannya adalah untuk menggerakkan orang lain begitu. Kemudian yang paling tantangan itu adalah manajemen diri saya. Terutama yang saya takutkan itu adalah ketika tugas-tugas daripada guru penggerak ini bersamaan dengan tugas sekolah maupun tugas-tugas di luar sekolah yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi menurut Ibu Jamilatun bahwa tantangannya adalah tentang manajemen diri ya, terutama bagaimana ketakutan itu ada ketika takut tugas-tugas di sekolah itu bentrok dengan tugas-tugas yang ada di dalam program guru penggerak ya. Tapi kemudian Bapak Ibu artinya memiliki kesadaran diri ya, sehingga proses ini bisa dijalani. Luar biasa Ibu. Kemudian selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan ini ya tentunya dengan menebalkan kesadaran diri yang menguatkan kesadaran diri saya bahwa saya mengikuti program guru penggerak ini adalah sebagai dasar sebenarnya alasan saya karena memang merasa tergerak untuk melakukan suatu gerakan. Kemudian nantinya saya ingin sekali apa yang saya lakukan bisa dilakukan juga oleh rekan-rekan guru yang berada di sekolah.
Kemudian yang saya lakukan adalah ketika ada tantangan-tantangan ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan di guru penggerak ini adalah saya selalu menekankan kolaborasi. Saya kadang meminta bantuan kepada teman-teman guru yang lain yang bisa membantu saya ketika tugas sebagai guru, supaya bisa dibantu untuk diselesaikan. Luar biasa ya Ibu Jamilatun. Jadi ketika menghadapi tantangan, tadi Ibu mengatakan bahwa menguatkan atau menebalkan kesadaran diri bahwa kembali ke tujuan dasar Ibu ya ketika mengikuti program guru penggerak ini, yaitu ingin membuat sebuah perubahan ya. Dan ingin artinya apa yang Ibu lakukan itu bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Luar biasa Ibu Jamilatun. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang Ibu jalani itu bisa berjalan maksimal? Rencana kedepannya supaya program kegiatan-kegiatan guru penggerak ini berjalan dengan maksimal, tentunya akan saya sendiri terutamanya akan terus belajar, mengembangkan diri, mengembangkan mengembangkan diri mengenai terutama dalam hal kemampuan dalam manajemen pembelajaran, kemudian kemampuan dalam mengembangkan diri dalam teknologi, terus belajar terutama untuk mengenali potensi diri, terutama mengikuti program pengembangan diri, terus mengikuti program pengembangan diri. Rencana kedepannya Ibu Jamilatun ingin terus belajar ya, mengembangkan diri, di mana Ibu merasa ingin mengembangkan kemampuan ya, terutama dalam hal teknologi, kemudian potensi diri dan juga pengembangan diri lainnya. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ya Ibu ke bagian yang ketiga, yaitu tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari paket modul 1. Apa saja nih yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4? Mungkin bisa dijabarkan. Ya, pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari modul 1.1 itu tentang makna pendidikan dan pembelajaran yang sebenarnya terutama sesuai dengan prakarsa pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua itu adalah 1.1, modul 1.2 itu berkaitan dengan nilai-nilai daripada guru penggerak, peran kita sebagai guru penggerak, bagaimana nantinya ketika peran dan nilai-nilai guru penggerak itu kita implementasikan ke dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan. Kemudian modul 1.3 itu berkaitan dengan visi guru penggerak, di mana di sana saya belajar tentang bagaimana mengimplementasikan daripada makna pendidikan dan pengajaran ini kita implementasikan kepada dalam visi sekolah, terutama tentunya dengan mengimplementasikan budaya sekolah ke dalam visi sekolah yang kita ingin capai. Kemudian di modul 1.4 itu berkaitan dengan bagaimana berbagi aksi budaya positif. Saya berbagi budaya positif kepada seluruh warga sekolah, bagaimana menerapkan budaya-budaya sekolah, praktik baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi yang sudah Ibu Jamilatun pelajari ya dari modul 1, yaitu 1.1, di mana Ibu sudah belajar tentang makna pendidikan dan juga pengajaran ya. Kemudian di modul 2 tentang Ibu memaknai tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 Ibu itu sudah mengimplementasikan makna pendidikan dari modul 1 dalam sebuah visi di sekolah. Dan yang keempat yaitu tentang berbagi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Oke, baiklah Ibu. Kemudian apakah yang Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Dan berikan beberapa contohnya implementasi yang sudah Ibu lakukan di kelas. Implementasi daripada pembelajaran
guru penggerak ini, terutama bagaimana implementasinya secara pribadi di dalam kelas itu sendiri. Saya menerapkan, terutama memaknai tentang makna pendidikan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bentuk nyatanya atau implementasi nyatanya adalah saya menerapkan budaya positif, berpikir kritis, terutama berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Di sana saya mengajarkan anak-anak bagaimana dia supaya mampu berpikir logis, mampu mengimplementasikan matematikanya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, jadi Ibu Jamilatun sudah mengimplementasikannya ya di kelas ya, terutama Ibu sudah menerapkan pembelajaran tentu yang menuntut murid untuk berpikir kritis ya, dan berpikir logis, dan bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, pembelajaran matematika. Dan Ibu juga sudah menerapkan budaya positif di sekolah ya, tentang penerapan disiplin dan juga terkait berbagi aksi nyata dengan rekan-rekan. Oke. Kemudian apakah terjadi perubahan terhadap murid ya, Ibu di kelas? Dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang Ibu lakukan? Alhamdulillah, setelah saya menerapkan terutama pembelajaran dengan sistem Bagja ya waktu itu ya, dalam menyelesaikan persoalan anak saya menerapkan Bagja, langsung saya mengaplikasikan ya segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Di sana anak merasa senang, merasa disayangi, tidak ada rasa sungkan, risih terhadap saya. Kemudian apalagi ketika saya dalam melaksanakan pembelajaran, ketika saya melaksanakan pembelajaran berpihak kepada murid, di mana saya lebih menekankan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang memahami materi pembelajaran, maka saya menggunakan metode diskusi, di mana diskusi itu adalah per kelompok. Nanti saya meminta kepada anak yang memang kurang memahami untuk melaksanakan beberapa tugas soal-soal matematika untuk maju ke depan. Tentunya setelah mereka menunjukkan dirinya di depan kelas, mereka merasa senang dan merasa senangnya karena diberi kesempatan untuk menunjukkan diri, menunjukkan kemampuannya di dalam belajar matematika. Wah, luar biasa ya Ibu. Jadi respon muridnya luar biasa senang ya, karena Ibu sudah mengimplementasikan pembelajaran secara berkelompok, kemudian anak-anak diminta maju untuk menunjukkan kemampuannya, dan anak-anak senang mereka diberikan kesempatan seperti itu. Kemudian dalam hal penerapan budaya positif, Ibu juga sudah menerapkan segitiga restitusi ya, tentang bagaimana mendisiplinkan anak, sehingga anak-anak itu merasa disayangi ya, sehingga mereka tidak sungkan lagi dengan Ibu. Luar biasa. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 di kelas Ibu? Perasaan saya setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ini tentunya merasa senang. Senangnya itu adalah ketika saya mampu melakukan suatu perubahan di dalam kelas saya sendiri yang berkaitan dengan murid, dan ketika itu mereka menerima apa yang perubahan yang saya lakukan. Dan yang kedua adalah saya merasa bangga dengan apa yang saya lakukan dengan diri saya, karena saya sudah saya baru melakukan hal kecil dari hal besar yang ingin saya lakukan, tetapi dari hal kecil ini saya belajar untuk melakukan yang lebih besar lagi, terutama yang berpihak kepada murid, karena sejatinya kita melakukan perubahan kecil ini hanya untuk kebaikan daripada murid-murid kita.
Masya Allah luar biasa Ibu Jamilatun bahwa perasaannya senang ya. Senang itu karena murid-murid menerima ya dengan apa yang perubahan Ibu lakukan dalam hal penerapan modul. Kemudian Ibu merasa bangga karena walaupun melakukan hal kecil tapi Ibu banyak belajar di hal kecil tersebut untuk melakukan hal besar ke depannya, terutama karena sudah melakukan hal-hal yang berpihak pada murid. Luar biasa Ibu. Kemudian apa saja yang sudah baik nih yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait mungkin penerapan modul? Terima kasih. Hal yang sudah baik yang apa? Yang sudah dilakukan ya, yang sudah baik yang sudah dilakukan, terutama mendisiplinkan anak, membuat keyakinan kelas bahwa anak harus meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, bahwa mereka mengerti konsekuensi daripada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat. Oke, jadi hal yang sudah baik yaitu terutama penerapan modul ya, misalnya mendisiplinkan anak, membuat keyakinan kelas dan terutama anak-anak sudah paham ya konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Luar biasa Ibu. Kemudian sekarang kita lanjut ya ke bagian sesi 1.4 ya, tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Nah, dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya pertama kemarin Ibu, dalam komunitas praktisi mana saja Ibu memiliki peran atau pengaruh? Mungkin bisa diceritakan komunitas praktisi yang sudah Ibu jalani dan bagian mana saja dari komunitas praktisi tersebut di mana Ibu memiliki peran atau pengaruh? Kalau di sekolah itu adalah bentuk komunitasnya baru hanya sekedar di tingkat sekolah, yayasan, pengembangan guru-guru yang berkaitan dengan tahfiznya. Jadi guru-guru yang memang membina tahfiz ini diberikan bimbingan supaya lebih meningkatkan kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Kemudian dalam hal pembelajaran memang agak belum maksimal kita jalankan di sekolah. Hanya saja teman-teman ini lebih aktif di praktisi di luar seperti MGMP, kemudian komunitas-komunitas pembelajaran lainnya. Oke, jadi komunitas praktisi yang udah ada di sekolah itu komunitas praktisi dalam hal tahfiz ya Ibu ya. Kemudian dalam hal keagamaan ya. Kemudian yang dalam hal pembelajaran ini sudah mengikuti yang di luar ya, misalnya MGMP. Kemudian bagaimana dengan di sekolah sendiri ya Ibu? Apakah Ibu sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Mungkin diceritakan apakah sudah ada usaha untuk merintis komunitas praktisi di sekolah? Ya, dari pembelajaran grup penggerak ini tentunya untuk membentuk praktisi komunitas perubahan ya, praktisi komunitas merintis komunitas praktisi, ingin sekali rasanya membuat komunitas pembelajaran matematika, terutama di kelas saya, kelompok belajar, kemudian komunitas praktisi antar guru. Di sana ingin sekali dalam komunitas itu kita akan berbagi tentang metode pembelajaran efektif apa yang bisa kita terapkan di dalam kelas agar pembelajaran berpihak kepada murid. Terutama kemudian yang ketiga adalah komunitas bagaimana hubungan antar peran orang tua dengan guru agar lebih aktif bekerja sama dalam memonitoring belajar anak-anak murid-murid kita ataupun
bagaimana pengawasan terhadap adab atau akhlak anak-anak di sekolah maupun di rumah. Jadi Ibu ingin sekali ya merintis komunitas pembelajaran di sekolah, terutama komunitas belajar di dalam kelas maupun antar guru ya, di mana bisa berbagi metode terkait metode pembelajaran efektif. Nah, pertanyaannya apakah Ibu sudah mulai merintis atau belum? Kalau di kelas itu alhamdulillah baru dimulai, hanya berkisar kepada pembelajaran matematika saja. Jadi setiap saya memberikan tugas yang berkelanjutan kepada murid-murid, saya meminta kepada mereka untuk aktif berdiskusi dengan merencanakan tentunya ya di rumah siapa nanti akan dilaksanakan. Kemudian nanti akan melaporkan kepada saya apakah diskusi itu tetap berjalan atau tidak. Tentunya adapun bimbingan yang saya lakukan adalah tetap melakukan pengawasan dengan melakukan menanyakan kepada siswa ketika di sekolah apakah diskusi sudah berjalan atau dengan baik. Kalau di sekolah gimana? Apakah dengan rekan-rekan guru terutama gimana, Bu? Kalau dengan rekan-rekan guru tadi pertanyaannya sudah merintis komunitas praktisi di sekolah dengan rekan-rekan guru. Oh ya. Sebenarnya jadi pelajaran kemarin itu sudah pas ketika melakukan berbagi aksi itu ya, itu sebenarnya saya belajar bagaimana melakukan merintis komunitas perubahan, merintis komunitas praktisi, kemudian bagaimana membentuk forum diskusi ya, untuk merefleksi kembali visi sekolah. Jadi tadi Ibu sudah berusaha merintis sebenarnya ya, terutama pada saat berbagi aksi nyata ya tentang budaya positif, sudah merintis tentang komunitas praktisi walaupun belum maksimal. Nah, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah atau tempat Ibu mengajar ini? Kemudian bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya tentu banyak ya, apalagi ketika kurangnya dukungan dari beberapa guru yang memang belum memiliki kesadaran diri untuk terlibat aktif berpartisipasi dalam perubahan-perubahan yang saya lakukan. Kemudian kendalanya adalah juga terkendalanya waktu yang tidak sama karena rekan-rekan guru memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Kemudian yang itu tadi belum adanya kesadaran diri dari masing-masing guru untuk melakukan perubahan. Jadi tantangannya menurut Ibu Jamilatun yaitu kurangnya dukungan dari guru ya, terutama banyak guru artinya yang belum memiliki kesadaran ya terkait komunitas praktisi ini. Kemudian yang kedua yaitu waktu mungkin yang berbeda ya, karena para guru-guru di sini banyak memiliki kesibukan yang berbeda ya, karena banyak guru yang mengajar juga di tempat lain ya Ibu ya. Nah, oke. Baiklah. Kemudian apa saja hal menarik ya yang menjadi pembelajaran saat Ibu berusaha merintis komunitas praktisi? Yang menarik yang mungkin bisa ceritain. Hal menarik ketika merintis komunitas praktisi adalah tentunya ketika melaksanakan diskusi tentang bagaimana melaksanakan suatu program ya, program daripada komunitas yang sudah kita buat ini, perbedaan pendapat, perbedaan ide atau gagasan yang mungkin tidak bisa kita satukan karena perbedaan pendapat atau gagasan itu. Jadi itu hal menarik, tetapi ketika perbedaan itu bisa kita sadari bersama-sama bahwa ini adalah sejatinya untuk kebaikan, untuk kepentingan daripada sekolah dan murid-murid.
Luar biasa ya, ya walaupun agak sulit merintis ya. Jadi ini yang menarik menurut Ibu adalah terjadi adanya perbedaan pendapat ya, atau gagasan walaupun sulit disatukan tapi menarik buat Ibu ya, karena pada dasarnya itu semua dilakukan untuk murid ya. Oke, baiklah. Kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan ya untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan Bapak Ibu? Jika memang belum dimulai, jika sudah dimulai, apa strategi untuk mengembangkannya? Mungkin diceritakan aja Ibu. Strategi tentunya yang akan dilakukan untuk merintis komunitas praktisi adalah tentunya dengan mengajak rekan guru, baik itu per orang ataupun lebih dari itu. Alhamdulillah mengajak berdiskusi, membicarakan tentang perubahan-perubahan apa yang kita bisa lakukan di sekolah kita, yang tentunya nanti perubahan itu akan berdampak baik kepada sekolah dan murid-murid kita. Jadi yang strategi yang akan dilakukan untuk merintis ini adalah mengajak rekan-rekan guru ya, atau ini cara perorangan ya Ibu, atau maupun lebih banyak lagi dengan cara berdiskusi, terutama bagaimana mendiskusikan tentang hal-hal yang perubahan apa yang bisa dilakukan ke depan untuk murid ya. Luar biasa ya, semoga bisa diwujudkan Ibu. Kemudian apa rencana yang Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat berjalan bersama demi meningkatkan hasil belajar murid? Ini hal rencana ke depan ya untuk pengembangan komunitas praktisi. Rencana kedepannya ya tentunya terus mengajak kepada rekan-rekan guru, dan memang sudah saya lakukan, mengajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guru sebagai pelatihan-pelatihan pengembangan diri, terutama dalam hal ini saya tekankan, saya mengajak kepada rekan-rekan guru untuk mengikuti program guru penggerak, karena dalam program guru penggerak ini banyak sekali pembelajaran tentang pengembangan diri sebagai guru. Jadi rencana kedepannya itu terus menjalin komunikasi ya dengan rekan-rekan guru, kemudian lebih banyak ngobrol, kemudian mengajak Bapak Ibu guru untuk melakukan perubahan, terutama mengikuti pelatihan-pelatihan ya, mengikuti program guru penggerak, tentunya untuk merubah mindset mungkin ya Ibu, sehingga mindsetnya sama atau pola pikirnya sama, sehingga memudahkan untuk membentuk komunitas praktisi. Luar biasa Ibu usahanya, semoga bisa terwujud ya. Kemudian sekarang kita lanjut Ibu, yaitu tentang mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah yang tadi sudah kita lakukan ya dengan baik di sekolah. Di sini apa saja catatan penting ini? Tadi refleksi kembali ya setelah kita melakukan rapat diskusi tadi, selama proses diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan. Catatan yang penting menurut Ibu tadi selama proses rapat diskusi. Catatan penting mengenai jalannya proses diskusi mengenai visi guru penggerak, di mana dalam forum itu kami secara bersama-sama membahas tentang merefleksikan atau mengkomunikasikan kembali ya tentang visi sekolah yang sudah ada, bagaimana dalam visi sekolah yang sudah ada ini kita kita mengimplementasikan daripada dari ini profil pelajar Pancasila itu, bagaimana supaya profil pelajar Pancasila itu kita cetuskan ke dalam visi sekolah, di mana dalam forum itu rekan-rekan guru memberikan gagasan, ide tentang visi sekolah kita yang dikaitkan dengan hal baik apa yang sudah ada di sekolah gitu. Jadi yang menjadi catatan dari Ibu Jamilatun selama diskusi komunikasi visi tadi, yaitu bahwa
ada banyak ide ya, gagasan dari Bapak Ibu guru yang sudah di sekolah, terutama terkait dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah dan dikaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian apa kesimpulan Ibu ya dari proses diskusi komunikasi visi dan prakasa perubahan yang telah Ibu lakukan? Kesimpulannya. Rekan-rekan guru sepakat bahwa kita secara bersama-sama mewujudkan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan merdeka belajar, yang terutama itu adalah bagaimana mewujudkan murid-murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bagaimana nantinya murid bisa mampu berinovasi, kreatif, kemudian berinovasi dan kreatif. Itu kesimpulan yang bisa kami tangkap dari forum diskusi. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa udah terbentuk tadi visi yang sesuai dengan harapan ya Ibu, di mana tadi visi sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi rekan-rekan guru sudah sepakat ya dengan visi yang ada, berusaha mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi beriman, bertakwa ya, kemudian bernalar kritis ya, tadi ada inovatif dan kreatifnya. Berusaha mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi beriman, bertakwa ya, kemudian bernalar kritis ya, tadi ada inovatif dan kreatifnya. Kemudian sekarang kita lanjut Bu ke instrumen ke 1.6 yaitu tentang refleksi proses pendampingan kali ini ya. Ini sudah mau akhir pendampingan Bu. Apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan kita kali ini? Ide baru dari pendampingan kedua yang sudah berjalan tadi, bahwa bagaimana belajar memimpin diskusi, terutama dalam hal ini adalah forum besar, terutama merumuskan visi sekolah. Bagaimana nanti ke depannya tadi, apalagi sudah dibimbing oleh pendamping saya Bu Rahmawati, bagaimana memimpin diskusi, bagaimana mewujudkan visi guru penggerak ini mampu kita wujudkan dalam visi sekolah untuk ke depannya. Jadi ide baru itu adalah atau pembelajaran yang Ibu dapatkan ya adalah tentang bagaimana memimpin diskusi ya, terutama tadi forum besar Ibu bilang bahwa itu adalah untuk merumuskan visi ya, sehingga ini menjadi pembelajaran buat Ibu. Kemudian apa yang sudah baik dari dan yang perlu diperbaiki dari proses pendampingan oleh pengajar praktik pada sesi berikutnya Bu, yang perlu diperbaiki ke depannya, yang sudah baik dan yang perlu juga diperbaiki. Yang sudah baik dari forum diskusi mengenai visi refleksi daripada visi guru penggerak tadi adalah mengenai forum itu, yang sudah baiknya adalah bahwa saya selaku CGP diberikan kesempatan penuh oleh pendamping saya sendiri dalam memimpin diskusi. Jadi di sana saya belajar bahwa karena diberikan kesempatan yang penuh untuk menjalankan forum diskusi, saya gunakan dengan sebaik mungkin, karena ini adalah sebagai awal pembelajaran dalam memimpin forum-forum yang lainnya. Kemudian dari segi pendampingan, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pendamping karena sudah mendampingi saya sejauh ini, terutama dalam pengembangan diri saya, kemudian bagaimana memanajemen diri, terutama karena takutnya nanti ketika tugas-tugas sekolah, tugas-tugas guru penggerak ini yang memiliki waktu yang bersamaan, tetapi dari pendampingan yang dilakukan ini oleh Ibu PP, Bu Rahmawati selalu mengingatkan untuk manajemen waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas guru penggerak. Yang perlu diperbaiki ke depannya apa Bu? Yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini ya, yang perlu diperbaiki ya?
Ya, mungkin waktu yang ini ya agak lebih lama ya untuk pendampingan, karena pendampingan ini yang penting itu adalah bagaimana nanti hasilnya itu adalah guru mampu memiliki hal baru, mampu mendapatkan hal baru mengenai kreativitas dalam hal penggunaan penggunaan teknologi ya. Ya. Waktu yang lebih lama dah. Luar biasa ya. Jadi menurut Ibu kalau yang sudah baik dari proses diskusi, jadi Ibu diberi kesempatan penuh untuk bisa memimpin diskusi. Kemudian dari proses pendampingan ini Ibu berharap kedepannya waktunya lebih lama karena ingin juga memiliki hal baru ya terkait kreativitas dalam hal penggunaan teknologi. Amin. Semoga bisa terwujud kedepannya Ibu ya. Jangan ya kedepannya. Kemudian ini adalah di akhir diskusi ya, sesi terakhir ya ini Bu. Ini adalah tentang instrumen refleksi hasil umpan balik. Jadi kemarin Ibu sudah memberikan umpan balik ya kepada membagikan umpan balik dari ya, kepada siswa ya, kemudian kepada rekan sejawat dan juga kepada kepala sekolah. Dan Ibu sudah mendapatkan umpan balik tersebut ya Ibu ya. Oke. Nah, apa saja poin umpan balik yang konsisten diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid? Nah, kepada Ibu mungkin bisa diceritakan. Umpan balik dari merefleksikan, mengimplementasikan program guru penggerak ini, tentunya murid menyadari betul bahwa ketika budaya sekolah mau penerapan daripada budaya sekolah, implementasi daripada keyakinan kelas yang sudah dibuat, murid menjalankannya dengan lebih baik, kesadaran diri bahwa itu adalah bagian daripada disiplin diri, kemudian peraturan-peraturan sekolah yang memang harus ditaati, dijalankan dengan benar. Umpan balik yang diberikan murid mungkin bisa diceritakan. Umpan balik sesuai dengan instrumen kemarin yang telah dibagikan kepada murid. Umpan balik yang disampaikan kepada murid, yang disampaikan pada Ibu apa? Kemudian umpan balik yang disampaikan Ibu, yang disampaikan kepala sekolah kepada Ibu, dan juga umpan balik yang disampaikan oleh rekan guru kepada Ibu. Nah, itu bisa diceritakan. Ya, kemarin saya sudah memberikan instrumen ya kepada murid, kepada rekan guru maupun kepada kepala sekolah, di mana dalam instrumen itu saya meminta kepada murid untuk memberikan penilaiannya terhadap saya selaku calon guru penggerak selama di kelas atau selama di lingkungan sekolah, apa hal baik atau apa hal yang harus diperbaiki di dalam diri saya. Di sana tentunya murid memberikan umpan balik yang memberikan masukan, saran yang bisa saya terima, di mana tentunya murid menginginkan supaya terutama dalam hal pembelajaran, di sana murid menginginkan supaya lebih kreatif dalam pembelajaran, kemudian kreatif dalam penggunaan media-media elektronik terutama, kemudian metode mengajar yang sedikit lebih dilambatkan karena anak-anak bilang kadang terkesan saya lebih cepat dalam menjelaskan. Kemudian dari guru-guru, rekan-rekan guru supaya lebih aktif, terutama ini ya mengadakan forum membuat forum-forum diskusi ya, lebih aktif dalam membuat forum diskusi mengenai budaya-budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah, kemudian aktif mengajak guru untuk melakukan berdiskusi mengenai metode atau media pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk menunjang kreativitas siswa. Kemudian dari kepala sekolah itu umpan baliknya adalah supaya lebih meningkatkan diri dalam hal kreativitas di bidang teknologi, lebih bersemangat dalam
ini mewujudkan menjalankan program-program yang sudah ada untuk lebih menekankan kolaborasi, terutama untuk mengikutkan rekan-rekan guru yang lain. Jadi Ibu sudah mendapatkan umpan balik dari siswanya, bahwa dari siswa Ibu mendapatkan umpan balik yang positif ya. Terutama di sini Ibu diharapkan untuk bisa terus kreatif dalam pembelajaran, gitu dengan guru ya. Ibu juga mendapatkan hal yang positif, di mana teman-teman itu menuntut Ibu, mengharapkan ya Ibu untuk aktif ya, untuk berbagi ya di forum diskusi. Kemudian dari kepala sekolah Ibu juga disupport dan mendapatkan umpan balik yang luar biasa, diberikan semangat ya. Kemudian sarannya adalah untuk meningkatkan kreativitas ya dalam bidang pembelajaran. Luar biasa. Kemudian pada kompetensi mana saja Anda sudah menunjukkan, atau Ibu Jamila itu sudah menunjukkan tingkat yang diharapkan atau poin tertinggi dari kemarin instrumen itu? Bagian mana yang sudah menunjukkan, kompetensi mana yang sudah menunjukkan peningkatan atau poin tertinggi? Dari instrumen itu yang paling memang sering saya lakukan adalah berperan aktif dalam program-program sekolah, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menggunakan metode diskusi, kemudian yang tadinya berperan aktif dalam program-program sekolah, kemudian sudah mulai aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri. Luar biasa ya. Jadi yang paling poin tinggi poinnya yaitu di mana Ibu itu berperan aktif ya dalam program-program yang ada di sekolah, di mana Ibu kan sudah sebagai wakil kurikulum ya. Kemudian dalam menerapkan pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian pada kompetensi mana saja Ibu menunjukkan peningkatan atau poinnya yang rendah, yang belum? Yang masih kurang mungkin belum memulai untuk melakukan mengajak orang tua atau wali murid untuk berperan aktif dalam membimbing murid-murid, terutama dalam hal peningkatan pembelajarannya ataupun peningkatan budi pekertinya, melibatkan orang tua murid. Kemudian yang kedua adalah belum sepenuhnya mengajak guru-guru dan rekan-rekan yang lainnya untuk mengikuti atau membuat sebuah forum pengembangan diri. Itu yang belum mulai saya lakukan. Jadi yang masih kurang ya menurut Ibu adalah belum memulai melibatkan orang tua ya dalam hal pembelajaran, kemudian juga belum sepenuhnya mengajak guru-guru ya untuk melakukan pengembangan diri. Mudah-mudahan lah untuk kedepannya bisa dilakukan Ibu ya, semangat. Kemudian sebagai tindak lanjut, perilaku apa saja yang akan Ibu terus lakukan ya dari proses itu, yang sebagai tindak lanjut untuk perbaikan diri, perilaku apa yang akan Ibu terus lakukan? Perilaku yang terus dilakukan ya kerjasama, kolaborasi. Itu karena hal itu adalah hal penting, karena tidak mungkin saya mengerjakan atau mengerjakan program sendiri, mengawasi program sendiri. Perlu tentunya kalaupun beberapa dari guru yang saya libatkan untuk berkolaborasi menjalankan program sekolah. Jadi ya Masya Allah ya, luar biasa. Jadi Ibu akan terus melakukan kolaborasi ya. Jadi karena itu adalah inti daripada program guru penggerak juga ya, sehingga peran-peran yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, juga program-program sekolah akan bisa dilakukan dengan kolaborasi. Kemudian perilaku apa saja yang Ibu harus berhenti lakukan? Mungkin ada hal-hal yang perlu dikurangi atau yang tidak perlu dilakukan lagi gitu. Apa hal-hal yang Bapak Ibu perlu mulai tidak lakukan lagi ke depannya atau berhenti lakukan? Mungkin lebih kepada ini ya, ketegasan yang berlebihan ya. Kadang ketegasan itu dibarengi dengan
emosional yang tinggi gitu. Jadi mulai belajar bagaimana menahan emosi ketika ketika budaya-budaya positif yang sudah berjalan ini tidak dijalankan oleh siswa. Di sana saya benar-benar sudah mulai belajar bagaimana melatih emosi supaya tidak terkesan menjadi penghukum, terutama ini menjadi penghukum bagi siswa. Jadi yang akan Ibu berhenti lakukan adalah yang pertama adalah terutama melakukan ketegasan yang terlalu berlebihan ya, dimana itu nanti cenderung dengan emosional yang tinggi. Jadi dengan belajar guru penggerak ini nanti terutama di modul 4 ya, itu nanti tidak melakukan sebagai guru penghukum lagi ya. Luar biasa, semoga niat ini akan terwujud Ibu. Kemudian perilaku apa yang akan Ibu mulai lakukan ke depannya, ya, menjalin kerjasama dengan rekan-rekan guru, kemudian terus melibatkan murid-murid dalam pembelajaran, itu mungkin ya. Jadi hal yang akan mulai dilakukan depannya adalah Ibu akan mulai aktif melakukan kolaborasi atau kerjasama, kemudian aktif juga untuk melibatkan murid dalam pembelajaran, luar biasa ya. Kemudian apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut tersebut? Dukungan yang saya butuhkan terutama dalam mewujudkan perubahan-perubahan ya yang ingin saya lakukan tentunya adalah terutama dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan guru, kemudian dukungan dari murid terutama, karena ketika murid-murid tidak mendukung, tidak merespon gitu ya apa yang perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan di kelas, maka tidak bisa berjalan. Jadi saya berharap betul dari penerapan budaya-budaya positif yang sudah saya jalankan di kelas maupun di sekolah ini diterima dengan baik oleh warga sekolah maupun oleh murid sendiri, bahwa intinya mereka menyadari bahwa itu adalah bagian daripada pengembangan diri untuk memperbaiki diri lebih baik. Wah, luar biasa ya, ini sudah akhir diskusi sebenarnya Bu ya. Jadi dukungan yang Ibu butuhkan adalah tentu saja dukungan kepala sekolah, rekan guru, dan terutama murid ya. Bagaimanapun mereka adalah objeknya ya. Jadi kalau murid menerima tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Jadi itu adalah akhir dari sesi pendampingan kita kali ini, dan saya juga terima kasih ya, akhirnya kita sudah membuat visi sekolah, artinya merefleksikan visi sekolah, kemudian melakukan proses pendampingan. Yang terakhir Ibu nih, apa yang ingin Ibu guru sampaikan nih ya di akhir sesi pendampingan kedua ini, perasaan mungkin atau harapan ke depannya? Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program guru penggerak ini sendiri, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program guru penggerak ini, karena di dalam program guru penggerak ini saya mulai belajar banyak, sekalipun sudah banyak program mungkin yang sudah kami atau saya jalankan di sekolah, tetapi ini program guru penggerak ini sebagai penguat daripada program-program yang sudah saya jalankan. Kemudian yang kedua adalah saya berterima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Asep Taufik. Kemudian berterima kasih kepada Ibu Rahmawati selaku pengajar praktik, pendamping saya selama ini dalam mengarahkan tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah berjalan agar tidak selaras dengan pekerjaan atau tugas-tugas di sekolah. Kemudian harapan kedepannya ya, saya ingin sekali daripada tugas-tugas guru penggerak ini supaya tidak sampai mengganggu daripada tugas-tugas sekolah, karena beberapa hari ini memang agak sedikit bentrok antara tugas guru penggerak dengan tugas sekolah.
Jadi luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Jadi ini adalah akhir diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terus semangat Ibu ya. Terutama ini kan modul berapa sekarang dipelajari? Modul 2.2. Sekarang sudah masuk modul 2.3. Terus semangat ya. Semoga kedepannya semakin lagi lebih bisa mengatur waktu dan tidak bentrok lagi ya, sesuai dengan harapan. Oke, baiklah. Selamat pagi, selamat siang Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.